Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gilang Rahmatullah. Di sini kita sudah sampai di tempat peninggalan atau pemakaman Mbah Hasan Mujahid, berarea di daerah desa Dusun Kerajaan, desa Temborejo. Ya, mari kita lanjutkan. Ada apa di dalamnya? Ikuti saya terus. Oke teman-teman, sembari kita melihat situs makam Mbah Hasan Mujahid, akan saya ceritakan sedikit kisah dari Mbah Hasan Mujahid sendiri. Jadi Mbah Hasan Mujahid itu adalah salah satu tentara dari Pangeran Diponegoro. Waktu itu perang dimulai di tahun 1825 sampai 1830, terjadi selama 5 tahun kurang lebih. Akhirnya Pangeran Diponegoro itu dibawa oleh Belanda di daerah Makassar dan meninggal di daerah Makassar juga, karena waktu itu sang pangeran sudah tidak ada ya. Jadi para prajurit itu menyebar, yaitu membubarkan diri ke segala penjuru. Singkat cerita, salah satu prajurit yang bernama Hasan Mujahid ini lari di daerah Trenggalek. Beliau karena masih muda waktu itu, beliau menikah di sana dengan seorang wanita dan hidup di sana. Karena perekonomian pada waktu itu kurang baik, maka dari itu beliau memutuskan untuk hijrah menuju tempat yang perekonomiannya lebih baik. Jadi beliau merantau atau berjalan ya ke arah timur, gak tahu arahnya, yang penting beliau hijrah dengan harapan ingin mendapatkan tempat yang lebih layak. Sampailah beliau ke desa Temborejo ini. Begitu saudara-saudara. Lebih lengkapnya habis ini akan disampaikan oleh narasumber kami. Bisa disimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mewawancarai seorang tokoh di desa Temborejo, yakni mengenai tema tentang kisah Mbah Hasan Mujahid di desa Temborejo. Nah, di sini ada siapa namanya ini? Suwarno Al-Karni. Suwarno Al-Karni. Terus tempat tinggalnya? Ya, di RT 1 RW 9 Dusun Kerajaan, Desa Temborejo ini. Lahir tahun 1944. Sepung ya. Lalu niki mau bertanya nih. Yang pertama, siapakah Mbah Hasan Mujahid itu? Saya boleh cerita? Yes. Pak Hasan Mujahid itu adalah tentaranya Pangeran Diponegoro. Waktu itu perang Diponegoro dimulai tahun 1825 sampai 1830, jadi 5 tahun. Akhirnya Pangeran Diponegoro ditipu muslihat oleh Belanda, dia dibawa ke Makassar, meninggal di daerah Makassar sana. Karena Pangeran Diponegoro sudah tidak ada, tentaranya semua membubarkan diri. Akhirnya Pak Hasan Mujahid lari ke daerah Trenggalek. Di sana Pak Hasan Mujahid karena masih bujang lalu menikah di sana. Yang saya tidak tahu istrinya namanya siapa, tidak tahu. Akhirnya Pak Hasan Mujahid sudah menikah, ekonominya kurang baik, sehingga mencari sekarang itu mencari nafkah yang lebih baik. Akhirnya dari Trenggalek sana ke sini itu berjalan, tidak tujuan arahnya kemana, dia pokoknya menuju ke sini ya, menemukan itu daerah yang ada bentengnya peninggalan Pating Nambi itu di sana, karena di apa itu
dianggap itu paling layak untuk hidup. Wah, Hasan Mujahid itu akhirnya di sekitar itu ditebangi pohon-pohonnya. Loh, kok ada betengnya seperti ini. Nah, seperti itu akhirnya orang-orang yang dari Trenggalek itu datang, antara ini saudara-saudaranya, orang tuanya Mbah Thoyib itu juga masih saudaranya di situ ya. Dan akhirnya lama-lama kumpul di daerah situ. Kalau sowan Mbah Hasan Mujahid, mari sowan Mbah Tembok. Apa sebabnya kok tembok? Karena ada beteng. Orang Jawa mengatakan beteng itu tembok. Beteng itu tembok. Akhirnya disebut. Kalau bukan mengarahnya ke Mbah Hasan Mujahid tidak, tapi ke Mbah Tembok. Jadi begitu. Nah, akhirnya lama-lama di dusun ini dinamakan Dusun Tembok Rejo. Jadi kisahnya berawal dari Mbah Hasan Mujahid itu, Iya. Dapat awalnya itu. Iya, ya, awalnya itu yang membakar. Mbah Hasan Mujahid mempunyai anak yang setahu saya, artinya menurut ceritanya saya diceritakan oleh Mbah Thoyib, yaitu mempunyai anak namanya Mbah Kurdi. Mbah Kurdi mempunyai anak lagi termasuk sekarang yaitu Mbah yang sudah meninggal, bapaknya Mbah Mudakir, Mbah Murtado, itu cucunya, bukan anaknya, itu cucunya. Nah, termasuk itu apanya, cicitnya apa begitu ya. Ini tentang Desa Timurrejo, hanya sekilas itu ceritanya. Nah, yaitu betengnya sampai di sini dulu. Nah, orang-orang kalau mengambil boto itu dulu itu dibangun rumah harus belinya kemana? Saya tidak tahu saya, karena hanya ceritanya saya diberitahu oleh Mbak Thoyib. Kalau pokoknya di situ membawa uang koin, diunjang, Mbah saya beli batu bata, terus guncal nih hilang, dongkel utuh. Tapi kalau tidak beli dongkel ajur, tidak bisa. Itu ceritanya begitu itu. Itu sekilas tentang cerita Desa Tembok Rejo ini. Jadi selain Tembok Rejo, kira-kira Mbah Hasan Mujahid itu sudah kemana aja nih? Selain Tembok Rejo, sebelumnya atau sesudahnya? Ya itu sebelumnya di Trenggalek itu. Trenggalek, langsung ke sini berarti? Iya, dari Trenggalek ke sini itu. Dengan istrinya? Iya, jadi nikahnya di Trenggalek sana. Jadi, selama menjadi tentaranya Pangeran Diponegoro itu masih bujang. Terus ini keberadaan makamnya. Nah ini makamnya tempat di sana. Di timurnya kan itu ada di timurnya MTS. Okay. Itu yang di belebet kain putih boleh di foto di situ. Ada Di pohon itu. iya, itu makam tau Itu kan pernah ada perdebatan masalah letak makam. Ini yang presisi yang benar yang mana? Ada yang semua nggak ada yang tahu. Oh gitu ya. Semua nggak ada yang tahu. Ya pokoknya yang di belebet apa itu kain gitu. Itu yang putri atau yang Mbah Hasan Mujahidnya atau yang istrinya saya kurang tahu semua yang mana. Dan anak cucunya nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Apa memang dirahasiakan atau gimana? Ya nggak tahu saya. Memang dirahasiakan apa begitu? Ya nggak tahu. Terus sekarang rumah anak cucunya itu di daerah mana saat ini? Anak cucunya tetap yaitu Pak Yai Dakir di utaranya masjid. Itu cucu-cucunya. Kalau anaknya sudah tidak ada yang namanya Pak Kurdi itu sudah tidak ada, tinggal Pak Dakir. Itu saja Pak Dakir kan sudah tidak ada, yang ada tinggal anaknya Pak Dakir. Ya itu Pak Murtado yang Gus Mukib ini. ya itu Gus Mukib itu anaknya Pak Murtado, bukan anak Pak Yai Dakir. Berarti juga keturunannya Mbah Hasan Mujahid. Iya, Kalau Pak Keri dan lain-lain itu lain. Itu sudah lain. Mungkin yang terakhir ini pesan untuk anak
anak muda sekarang tentang sejarah? Pesan untuk anak muda sekarang, yang penting jangan sampai meninggalkan sejarah, karena orang kalau meninggalkan sejarah tidak tahu asal usul, tidak tahu perjuangan orang yang dahulu. Akhirnya ya seperti ini menggampangkan nah kehidupannya ora roh ceritanya wong mbiyen. Akhirnya contoh saja, orang tua saya dulu bagaimana, contohnya orang dulu, namun saya sekarang sudah begini, kan tidak tahu ceritanya bapakku mulai ngopeni aku anak cilik kaya ngono, tapi roh aku wis biyen kan pada waktu itu saya sendiri mengalami masih muda, makan nasi putih itu belum tentu seminggu sepisan. Tahun berapa nih? Tahun itu? Ya, di antara tahun berapa ya? 50-an ke atas sampai adanya G30 SPK itu. Itu yang ada ya. Jadi makannya ya makan seperti itu. Nah, ini kan sekarang anak sekarang kan sudah enak. Ruwe wis mangan, wis malah ora tau sarapan. Wis mangan isuk, mangan sawan, mangan padahal kalau dulu ya namanya sarapan itu godok telo, uwi, itu sarapan. Nah sekarang kan mulai pagi sudah nasi ya lauk ya dengan sayurnya sudah lengkap. Oke, mungkin cukup itu saja untuk saat ini. Terima kasih Mas Karni untuk lagunya. Jadi saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan secara singkat mengenai Mbah Hasan Mujahid di Desa Timurrejo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.